Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Selamat malam, salam sehat buat kita semua, warga jemaat GPIB Immanuel Semarang yang tercinta. Pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah rumah tangga, sebagaimana yang kita biasa lakukan kali ini dan masih tetap di dalam daring. Maka pada malam hari ini kita akan memasuki ibadah kita pada rumah tangga masing-masing. Oleh karenanya, saya berharap kita semua sudah menyiapkan Alkitab maupun Kidung Jemaat, karena lagu-lagu yang akan kita pakai dari Kidung Jemaat. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam ibadah. Marilah kita ambil saat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, kami jemput untuk berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 5, baitnya yang pertama sebagai pembukaan kita menghadap Tuhan dalam jam ibadah ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan yang Engkau karuniakan dalam hidup rumah tangga dan keluarga kami. Pimpinlah ibadah kami dari awal hingga selesainya. Amin. Mari kita kembali puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 pada baitnya yang pertama. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Maka
Marilah kita memohon bimbingan dan kekuatan tuntunan Roh Kudus di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Ya Allah, kami memohon hikmat-Mu. Berilah kami pengertian untuk maksud-Mu atas firman yang kami baca. Amin. Jemaat, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pada pasalnya yang pertama, pasalnya yang ke-41, pasal 41 ayatnya yang ke-25 yang berkata demikian. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Demikian pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam jam ibadah ini. Bagi kita firman Tuhan telah kita bacakan tadi dari Kejadian pasalnya yang ke-41 ayat 25 untuk menjadi perenungan firman Tuhan bagi kita. Dan pada pembacaan itu tadi kita sudah lihat bagaimana ada pertemuan antara Yusuf, budak Ibrani, yang bertemu di dalam ketertawanannya sebagai budak di Mesir, tetapi oleh tuntunan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, dia dapat bertemu dengan seorang penguasa besar yang bisa dikatakan dialah pemimpin negara pada masa itu. Bisa dikatakan kerajaan yang adikuasa Mesir, di mana dia di bawah kepemimpinan Firaun. Bersama dengan tuntunan Tuhan, di situ kita membaca cerita tentang bagaimana Yusuf ini mendapatkan suatu pertanyaan yang harus dia jawab kepada Firaun. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seorang budak Ibrani yang menjadi tahanan di Mesir dimintai pendapatnya oleh raja besar, penguasa Mesir. Di sini kita lihat ada suatu hal yang kontras. Seorang budak Ibrani, perantau pendatang di negeri Mesir, menjadi tawanan Sisan. Tetapi oleh kenyataannya, oleh tuntunan Tuhan, kita lihat ada pertemuan antara seorang budak Ibrani yang bernama Yusuf ini dengan Firaun. Dan pertemuan itu di dalam pembacaan kita, kalau kita membaca dari awal cerita pada pasal 41 itu, di sana ada suatu hal yang harus diminta oleh Firaun kepada Yusuf ini untuk diterjemahkan, atau katakanlah untuk diberikan pengertian yang sebenarnya. Tentang apa? Tentang mimpinya Firaun.
Ayat 25 yang kita baca ini adalah bagian daripada puncak pembicaraan antara Firaun dengan Yusuf. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita lihat bahwa dengan tegas dan jelas Yusuf menafsirkan mimpi Firaun dan bahkan pendapatnya itu pula yang oleh Firaun diikuti. Sehingga pada masa itu terjadilah jaminan sosial kepada masyarakat di Mesir tentang peristiwa kelaparan yang dialami. Katakanlah solusi itu semacam asuransi yang disampaikan oleh Yusuf untuk diberlakukan di Mesir pada saat-saat mengalami masa kelaparan. Saudaraku dalam kekasih dalam Yesus Kristus, di sini kita lihat bahwa dari cerita tentang tafsir mimpi Firaun oleh Yusuf ini, kita bisa melihat dan saya berulang kali mencoba untuk memahami tentang sepotong ayat ini dengan mengulangi lagi ceritanya dari pasal 41 itu sampai ke bawah. Di situ saya menemukan ada 3 hal yang menurut saya sangat istimewa untuk kita coba pahami. Pertama, saudaraku, kita lihat Firaun, Raja Mesir. Dia ini adalah penguasa yang sangat kuat pemerintahannya. Tidak ada kerajaan yang bisa mengimbangi kehebatan Mesir pada masa itu. Di sini Firaun sebagai seorang raja, ketika disampaikan kepadanya pendapat atau arti mimpi yang disampaikannya itu, dia mengikuti saja, menuruti apa yang dikatakan oleh Yusuf kepadanya. Ucapan Yusuf, budak Ibrani di Mesir itu dilaksanakannya. Dan bahkan bukan sampai di situ, Yusuf sendiri bahkan diperlakukannya sebagai, dalam tanda petik, sebagai saudara. Karena apa? Pada akhirnya Firaun memberikan seluruh kekuasaan yang ada di Mesir itu di bawah kepemimpinan dan kuasa Yusuf. Dia diangkat menjadi penguasa. Perbedaannya cuma satu tok. Cuma tahta ini sajalah yang membedakan aku dari kamu. Berarti kesimpulannya sampai segala sesuatu yang berurusan dengan pemerintahan itu boleh di bawah kuasa daripada Yusuf. Dan para menteri, perwira-perwira yang ada di sana diperintahkan juga untuk taat kepada apa yang dikatakan oleh Yusuf. Di sini kalau kita lihat seorang penguasa besar seperti Firaun, di mana dia menuruti pendapat dari seorang budak. Kalau kita pikirkan pada zaman sekarang ini, kira-kira bisa ada nggak yang seperti itu? Kok saya tidak yakin? Jangankan seorang raja, jangankan seorang pemimpin dari provinsi. Mungkin setingkat lurah atau setingkat kepala kampung, ketika dia harus menentukan suatu kebijakan, dia tentu tidak akan pernah mau meminta pendapat dari orang yang tidak punya kelas, yang tidak punya status. Apalagi kalau dikatakan orang itu adalah termasuk narapidana, seperti Yusuf. Saya yakin tidak ada yang seperti itu kalau kita mau tilik di dalam kehidupan zaman sekarang ini. Dan kalaupun ada, saudaraku, ya mungkin itu hanya di sinetron ya. Zaman sekarang, seorang pemimpin, seorang penguasa, itu sangat tidak mungkin untuk akan meminta pendapat atau
saran dari orang yang jauh di bawahnya, yang tidak punya status, apalagi orang yang terpidana. Itu hal pertama yang saya lihat istimewa, pertemuan antara Yusuf dengan Firaun ini. Hal yang kedua, saudaraku, kita lihat ada suatu kekuatan yang menyertai Yusuf sehingga dia dengan berani dan tegas jelas berbicara tentang arti mimpinya Firaun itu, disampaikan secara gamblang, dan bahkan bukan hanya arti mimpi, solusi pun dia berikan. Ada satu kekuatan, kuasa yang berkarya di dalam pertemuan itu. Sehingga kita bisa lihat di dalam ayat-ayat berikutnya, ada pengakuan oleh Firaun terhadap Yusuf ini. Yusuf ini dia bilang, ini orang yang disertai roh Allah. Ini orang yang penuh dengan akal budi dan bijaksana. Itu yang kita baca dalam pasal 41 ayat 37 sampai 38. Di situ dikatakan bahwa Yusuf ini adalah orang yang dipenuhi roh Allah, orang yang berakal budi dan bijaksana. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa sampai ada pengakuan daripada Firaun tentang Yusuf ini? Padahal itu baru pertemuan pertama. Saudara, kalau kita menilik kepada sejarah dalam pertemuan antara Israel dengan Mesir ini, bisa dikatakan inilah pertemuan awal menjadi apa yang disebut dengan persaudaraan Mesir dan Israel. 400 tahun mereka berada menjadi suatu bangsa yang bersama-sama hidup di Mesir sebagai saudara. Pertemuan Yusuf dan Firaun inilah awalnya. Di situ kita lihat ada sesuatu kekuatan yang menyertai Yusuf ketika dia bertemu dan menyampaikan dengan jelas maksud daripada mimpi itu. Siapa Allah yang disampaikan oleh Yusuf ini yang akan bertindak itu? Itulah yang menguasai Yusuf di dalam pemberitaannya kepada Firaun. Saudaraku, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Yakub, ini bapa leluhur daripada Israel. Mereka punya pemahaman tentang Allah yang selalu mereka wariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dan Allah inilah yang menguasai pemahaman kehidupan beriman dan beribadat umat atau keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub sampai kepada Yusuf ini. Allah itulah yang menyertai Yusuf di Mesir. Yang ketiga, saudaraku, yang saya katakan istimewa dan menarik juga adalah kita lihat. Ketika Yusuf berbicara di dalam ayat 25 itu, Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Di sini tidak ada satu pertanyaan dari Firaun. Kalau zaman sekarang mungkin kita akan bertanya, Alahi sopo sing ngomong iki Yusuf? Allah yang mana ini yang berbicara ini Yusuf? Itu mungkin yang akan kita katakan pada masa sekarang ketika ada orang seperti Yusuf berbicara kepada kita. Tetapi lihatlah, Alkitab menyaksikan dan mencatat di sini tidak ada pertanyaan sedikit pun dari Firaun tentang Allah yang disampaikan oleh Yusuf ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Allah siapa atau Allah yang mana
Dalam konteks ini tidak ada sedikit pun dipertanyakan oleh Firaun. Saudara, apakah itu terjadi begitu saja atau memang karena ada ceritanya? Saya yakin ada ceritanya. Dan itu pernah terjadi. Pertama sekali ketika Abraham mulai dipanggil oleh Allah dalam pasal 12 kitab Kejadian, kita baca. Dia mengalami masa kelaparan dan dia harus pergi ke Mesir. Sementara orang Mesir itu mencoba untuk menggoda dan mengambil Sarai istrinya menjadi istri penguasa itu. Begitu ketakutannya penguasa Mesir itu setelah mengetahui bahwa Sarah ini adalah istrinya Abraham, bukan saudaranya Abraham. Allah mengutuk perlakuan orang Mesir terhadap Abraham itu. Walaupun itu sebenarnya suatu hal yang tidak mereka sengaja. Sejarah ini pula lah yang mungkin terulang, dipahami oleh Firaun pada saat pertemuan dengan Yusuf ini. Ketika dia mengetahui Yusuf ini adalah orang Ibrani, dia tidak mempertanyakannya. Allah yang mana? Allah siapa? Karena memang saudaraku, kalau kita berbicara tentang masalah Allah, di dalam pemahaman Yahudi, katakanlah Israel, di mana kita pakai Perjanjian Lama sebagai kitabnya. Kita lihat di dalam Perjanjian Lama, kitab Kejadian. Pasal 1 ayat 1. Di situ berbunyi, dikatakan di situ bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalimat ini pendek. Bereshit bara Elohim et hasamayim wa et haaretz. Kenapa itu sampai sekarang ditetapkan ada di bagian pertama kitab dari orang Yahudi dan sampai sekarang itu pun ada di dalamnya. Kita baca terus setiap kali kita buka Alkitab. Ini bukan secara satu kebetulan. Karena memang pemahaman iman orang Yahudi memahami bahwa kita ini adalah milik Allah, ciptaan Allah yang esa. Jadi kalaupun Alkitabnya atau katakanlah kitab sucinya berbicara tentang kehidupan beriman daripada orang Israel, tetapi pengakuan mereka pada dasarnya adalah semua kita manusia ini adalah ciptaan Allah yang esa. Oleh karena itu, ketika mereka berbicara tentang Allah yang menjadi pemelihara kehidupan manusia, maka orang yang mendengarnya pun tidak akan merasa asing. Kalau bisa dikatakan memang sebenarnya baru pasal 12 lah sejarah perjalanan Israel menjadi suatu bangsa dengan keberimanan kepada Allah dengan sebutan yang disampaikan oleh Musa. Yahweh Elohinu. Panggilan dari Abraham itulah yang sama dengan panggilan kepada Musa ketika Allah memperkenalkan diri dengan nama itu. Kita dengar bagaimana Musa menyampaikannya ketika pertemuan di Sinai. Sema Israel, Yahweh Elohinu, Yahweh Echad. Allah inilah yang ada dulu dikenal oleh Abraham. Dan inilah yang juga dinyatakan Yusuf sebagai Allah yang menyampaikan berita. Berita apa yang disampaikan oleh Allah melalui Yusuf itu jelas adalah bahwa kehendak Tuhan akan dilakukan. Apa kehendak Tuhan itu? Pemeliharaan Allah itu akan terjadi kepada Mesir dan juga kepada keberlangsungan umat Allah Israel. Begitu juga saudaraku kalau kita melihat bahwa pemahaman Allah ini kalau kita pakai di dalam pertemuan kita dengan agama-agama yang lain, saudara kita yang lain. Mungkin kita akan merasa canggung ketika ada orang yang berucap
tentang sesuatu kebahagiaan atau kedukaan kita dalam pemahaman nama Allah yang mereka kenal. Secara refleks mungkin kita akan mengatakan, itu kan agamamu, itu kan Allahmu, bukan Allahku. Jadi seakan-akan memang kita ini memiliki Allah. Ada Allah Israel, ada Allah orang Kristen, ada Allah orang Islam. Enggak benar. Yang benar adalah kita manusia semua milik Allah. Kalaupun pada perjalanannya kita menyapa Allah dengan sebutan personal, pengenalan personal kepada Dia, itu memang adalah hak kita yang tidak kita bisa paksakan untuk berlaku bagi orang lain. Dan tidak bisa juga dipersalahkan atau dibenarkan kalau itu yang kita tuntut kepada orang lain. Kenapa? Karena itu sifatnya personal, pribadi. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan ini dapat kita lihat bahwa Yusuf menyampaikan suatu berita yang akan terjadi, yang akan berlaku dari Allah yang esa. Apa yang akan dilakukan? Di situ kita lihat seperti apa yang kita baca. Kita baca di situ di dalam ayat 25, Tuanku Firaun, itu telah diberitahukan kepada Tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Yang hendak dilakukannya adalah sama seperti pengakuan Allah yang menjadi pencipta langit dan bumi ini adalah pemilik dan pemelihara kehidupan segala makhluk, termasuk juga manusia khususnya. Artinya, pemeliharaan Allah akan berlaku bagi Mesir. Karena Mesir akan menghadapi suatu bencana yang besar. Bencana kelaparan. Setelah diawali dengan 7 tahun. Awalnya dengan masa kelimpahan. Dan ini juga kita lihat Allah ingin memberitahukan bahwa adanya suatu penyertaan kepada suku bangsa umat pilihan Allah yang dikenal dengan Israel menjadi saudara. Saudara dalam arti apa? Saudara dalam arti satu keluarga besar manusia, ciptaan Allah. Saudara, Yusuf dan Firaun ini melalui bacaan ini bisa kita katakan adalah bahwa kedua orang ini adalah orang-orang yang diperlengkapi Allah. Yang diperlengkapi oleh Allah dalam memahami bahwa dirinya adalah satu keluarga besar manusia ciptaan Allah dan dipelihara oleh Allah. Mereka adalah satu keluarga besar manusia di bawah satu pencipta dan satu pemelihara yang setia mengasihi dan memelihara, menuntun kehidupan mereka. Firaun dan Yusuf ini, kita lihat mereka adalah orang-orang yang diperlengkapi Allah. Pengakuan dengan sikap yang ditunjukkan oleh Firaun, itu bisa dikatakan pengakuan yang terjadi pula pada Yusuf. Pengakuan seperti itulah yang dihidupi oleh Yusuf dan Firaun. Keduanya sama-sama menjadi sarana dan saluran kasih pemeliharaan Tuhan atas kelaparan yang melanda kehidupan pada masa berikutnya. Saudara, itu satu hal pertama yang bisa kita pahami dari pembacaan ini. Bahwa kita, di dalam perjumpaan kita dengan siapapun, di mana kita berada, jangan ada batasan-batasan bahwa dia tidak sama dengan kita.
Dia adalah aku adalah dia. Dalam arti kita sama-sama manusia ciptaan Allah. Yang dipelihara dan dilindungi oleh Sang Pencipta itu. Itu satu hal pertama yang bisa kita baca dan kita renungkan dari keberadaan pertemuan antara Yusuf dan Firaun ini. Hal yang kedua, saudaraku, yang perlu kita pahami dan kita tarik dari pembacaan ini, di situ kita lihat ada tugas dan tanggung jawab sebagai umat, sebagai manusia, sebagai keluarga besar manusia yang hidup bersama-sama di bumi. Di situ kita lihat bagaimana pada akhirnya Yusuf menjadi saluran berkat di dalam kehidupan Mesir, dan Mesir menjadi saluran berkat pula pada kehidupan kelaparan yang terjadi melanda seluruh dunia pada masa itu. Itu kalau kita baca di dalam kelanjutan cerita tentang bencana kelaparan yang terjadi 7 tahun di Mesir. Artinya di situ adalah tugas dan tanggung jawab kita. Adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk menyatakan pemeliharaan Allah pada masa pandemi ini, saudara. Pada masa pandemi ini secara khusus saya tekankan di situ. Kenapa? Karena memang pandemi ini bukan suatu hal yang biasa-biasa. Ini telah banyak merusak dan menyakitkan banyak orang. Di mana dengan situasi dan kondisi ini kepada kita dituntut saat ini untuk memanusiakan manusia yang ada di sekitar kita tanpa dibatasi oleh pemahaman agama, iman, dan segala macam golongan. Kita adalah sama-sama manusia ciptaan Tuhan yang sedang mengalami gelombang yang sama, tapi tidak dalam perahu yang sama. Gelombang itu sekarang menghantam kita semua. Dan yang tergeletak di sana, yang sakit di sini, yang menderita di samping kita, itu adalah satu keluarga kita. Keluarga manusia. Dia adalah sama dengan kita. Oleh karena itu, melalui pembacaan ini, satu hal yang mau ditegaskan juga sebagai bagian yang kedua adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk menyatakan bahwa pemeliharaan Allah sedang terjadi dan akan terus terjadi di masa-masa pandemi ini. Bagaimana caranya pemeliharaan itu bisa terjadi? Apakah cuma dengan ucapan kita mengatakan, saudaraku yang sakit, yang menderita, yang tidak ada duit, pemeliharaan akan terjadi padamu? Tidak begitu juga. Pemeliharaan itu akan terjadi ketika kita mau menyingsingkan lengan baju kita, mendatangi mereka, melihat keberadaan mereka. Bukan hanya karena dia adalah saudara kita atau teman segereja kita. Siapapun yang saat ini terdampak, yang membutuhkan pertolongan, dia adalah sama-sama dengan kita, manusia yang perlu kita tunjukkan pemeliharaan. Pemeliharaan itu terjadi dengan apa? Dengan apa yang ada pada kita. Kita diberikan kemampuan, apa yang mampu kita berikan untuk berarti bagi saudara kita yang terdampak pada pandemi ini. Ketika Tuhan berikan kita kesehatan, apakah kesehatan kita itu kita pakai untuk terus berkurung di rumah dengan alasan ketakutan kita? Atau kita memang mau jelas-jelas menyatakan, kesehatan yang ini Tuhan beri kepadaku. Ini adalah pemeliharaan Tuhan bagiku dan pemeliharaannya ini harus kusampaikan kepada orang lain. Dan kita mau untuk melihat, menyapa, memberikan bantuan apa yang bisa kita bantu kepada saudara kita. Dengan cara-cara sederhana itulah pemeliharaan Allah bisa terjadi. Dengan cara-cara seperti itulah pemeliharaan itu
nyata, menjadi nyata di dalam kehidupan kita pada saat ini. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan batasi dirimu dengan tembok-tembok agama, golongan, ras, ketika situasi pandemi melanda pada saat ini. Tidak saatnya lagi. Sing-singkan lengan bajumu. Berikan kesehatanmu untuk berarti bagi saudara. Kalau tidak demikian berarti kita tidak benar sebagai umat yang diminta oleh Tuhan untuk menyatakan pemeliharaannya kepada sesama. Itu satu hal yang kedua yang bisa kita lihat dari situ. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada masa pandemi COVID-19 ini jelas bagi kita. Menjadikan nyata pemeliharaan Allah itu adalah tanggung jawab kita. Oleh karena itulah pada malam hari ini tema sedikit saya rubah di sana, yang memang tidak saya sampaikan dari awal. Di situ tema kita adalah nyatakan pemeliharaan Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita sudah melihat dan mengerti bagaimana pertemuan Yusuf dengan Firaun. Mereka adalah sama-sama orang yang memahami bahwa mereka adalah sama-sama manusia ciptaan Allah yang dipakai untuk menjadi sarana, saluran berkat satu dengan yang lain. Pada masa pandemi ini pun, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, pemahaman ini harus kita tekankan kepada anak-anak dan keluarga kita. Jangan pernah memandang orang lain sebagai bukan yang sama dengan kita karena dia berbeda agama, dia berbeda pemahaman dengan kita, dia berbeda status dengan kita. Jangan pernah menanamkan itu. Tapi berilah pengertian pemahaman untuk anak-anak bisa menjadikan nyata pemeliharaan Allah melalui sikap hidup dan tindakan mereka ketika mereka keluar dari rumah kita. Terkhusus pada masa pandemi ini, konkretnya yang mau dikatakan adalah di dalam kehidupan rumah tangga kita, kita harus saling perhatian dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Dengan perhatian dan penguatan satu dengan yang lain, maka kesehatan dan kekuatan pun akan kita miliki untuk kita bisa sampaikan kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan itu harus kita ajarkan kepada anak-anak yang ada di rumah. Yang kedua, kesehatan dan kekuatan masing-masing kita itu hendaklah dapat dipergunakan untuk menolong sesama. Terkhusus pada saat ini, saudaraku. Tanpa pamrih, tanpa mencari penghargaan. Mari kita terlibat langsung membantu kebutuhan daripada saudara kita yang terpapar sakit. Baik sakit fisik maupun sakit ekonomi, keuangannya, maupun sakit di dalam pikirannya. Bagaimana, apa yang dapat kita bantu? Bantulah. Jangan tunggu. Kepada kita diminta untuk harus saling menolong sesama tanpa pamrih, tanpa harus untuk dihargai. Yang ketiga, saudara yang kekasih, bersama segenap elemen masyarakat, saat ini kita lihat sudah mulai bergerak menghadirkan diri, melibatkan diri, membantu para penderita yang terpapar COVID-19. Secara bersama-sama elemen masyarakat ini menyampaikan kebutuhan-kebutuhan, baik itu pangan, obat-obatan, dan perhatian kepada mereka-mereka yang terdampak. Ini adalah suatu bentuk penyataan, pemeliharaan, penyataan
berarti menjadikan nyata pemeliharaan Allah. Kita lihat sudah banyak elemen masyarakat yang bergerak bersama-sama melakukan bantuan-bantuan. Kapan kita sebagai keluarga maupun sebagai gereja? Saudara yang kekasih, nyatakan tanda pemeliharaan Allah dengan cara bagaimana? Mengadakan segala bentuk pertolongan dan bantuan kepada sesama pada masa-masa sulit ini, saudaraku. Jangan tunggu. Jangan hanya berdiam. Saatnya kita keluar. Bantuan-bantuan itulah sebagai suatu bukti bahwa pemeliharaan Allah berlaku lewat kita kepada sesama. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, untuk merespon firman Tuhan ini, Kidung Jemaat 282 pada baitnya yang keempat menjadi nyanyian pujian kita. Dan suka memberkati menurut contohnya, dan suka memberkati menurut contohnya. Saudaraku, marilah kita menaikkan doa syafaat kita pada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Allah Maha Besar, Maha Baik, Pencipta dan Pemelihara kehidupan umat manusia. Engkau yang telah kami dengar berbicara lewat firman-Mu, bahwa kami dengan sesama kami dimanapun dan siapapun itu adalah sama-sama keluarga besar manusia ciptaan-Mu, Tuhan, yang senantiasa ada dalam pemeliharaan dan perlindungan kasih-Mu yang Kau cintai. Oleh karenanya itu Tuhan, ketika firman ini menyapa kami, sungguh kami menyadari bahwa sering sekali kami membatasi gerak dan laku kami untuk memberikan pemeliharaan, memberlakukan kasih Tuhan, oleh karena perbedaan sekat-sekat agama, suku, bangsa, dan sebagainya. Ajarilah kami Tuhan, ketika saat ini firman-Mu berbicara kepada kami, untuk tetap mau menyatakan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Terkhusus pada saat masa pandemi yang sudah cukup lama ini. Banyak kami yang hidup di dalam ketakutan,
kesakitan, dan penderitaan. Banyak kami yang tidak berbuat sesuatu apapun terhadap saudara-saudara kami ini yang menderita sakit, yang terpapar, terdampak perekonomiannya. Ampunilah kami, Tuhan. Ajarilah kami, Tuhan, untuk mau dan mampu memberikan diri, menyediakan segenap keberadaan kami untuk menyatakan pemeliharaan-Mu. Karena itulah kehendak-Mu, Tuhan, di dalam kehidupan kami di tengah-tengah bumi ini. Saling memperhatikan, saling mengasihi. Tuhan, ketika pada saat ini kami sujud di dalam doa kami juga ingin berdoa untuk pemerintah dan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Biarlah kiranya kuasa Tuhan mempersatukan hati dan tanggung jawab setiap umat Tuhan dimanapun, bersama dengan pemerintah untuk menghadirkan pertolongan-pertolongan, bantuan-bantuan untuk meringankan beban saudara-saudara kami yang terdampak oleh pandemi pada saat ini. Gereja GPIB sebagai bagian daripada gereja Tuhan di Semarang ini, berilah kemauan dan kemampuan bagi jemaat-Mu, Tuhan, untuk bersama-sama menopang pelayanan dan kesaksian menghadirkan kasih-Mu di kota Semarang, di sekitar kehidupan kami masing-masing, maupun di sekitar kehidupan kami bergereja. Tuhan memberikan kekuatan, kemauan, dan kemampuan bagi para presbiter, pelayan-pelayan pelkat, komisi-komisi, dan seluruh anggota jemaat Tuhan secara bersama-sama untuk dapat menyatakan, menjadikan nyata pemeliharaan Tuhan terhadap sesama pada saat-saat masa yang memprihatinkan ini. Hamba berdoa kepadamu juga, Tuhan, kepada setiap anggota jemaat Tuhan, keluarga-keluarga yang ada di GPIB Immanuel Semarang, warga jemaat secara pribadi maupun keluarga-keluarga jemaat yang bergumul menghadapi kesulitan hidup karena dampak pandemi pada saat ini. Ada banyak kami Tuhan yang terpapar. Ada banyak pula kami Tuhan yang tidak mau memberi diri untuk memberikan apa yang baik, apa yang berguna bagi saudara kami ini. Kami datang memohon kekuatan daripada-Mu, Tuhan, kekuatan hati, tekad, untuk kami benar-benar sama-sama dapat merasakan bahwa kami ini adalah satu, yang saling merasakan suka, duka, maupun sakit ketika pengalaman hidup itu terjadi dalam diri kami. Berkatilah ya Tuhan setiap keluarga jemaat di GPIB Immanuel Semarang, di dalam kehidupan keseharian mereka, di dalam menggumuli setiap pergumulan kehidupan. Berkati setiap pekerjaan, hubungan persuami istrian dari masing-masing rumah tangga yang ada, kehidupan pendidikan dan pekerjaan dari anak-anak di dalam keluarga-keluarga. Agar kiranya Tuhan dengan pemeliharaan-Mu itu, setiap keluarga boleh mengajarkan kepada anggota keluarganya
untuk tetap menyatakan pemeliharaan-Mu itu kepada sesama yang ada di sekitarnya. Untuk keluar menyampaikan keselamatan yang daripada-Mu. Bapa dalam surga, terkhusus kepada mereka-mereka yang saat ini sudah dalam pemulihan dan yang masih di dalam keterpaparan. Saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ini Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Mohon kepadamu Tuhan campur tangan, berilah mereka kekuatan perlindungan yang daripada-Mu. Kuatkan mereka Tuhan di dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Dan bagi kami yang masih mengalami kesehatan, berikan kepada kami Tuhan kemauan dan kemampuan untuk dapat menyatakan pemeliharaan-Mu itu lewat laku hidup kami yang senyata-nyatanya di dalam keseharian kami. Tuhan, banyak hal yang akan kami naikkan kepadamu di dalam doa-doa pribadi kami. Yang terucap maupun yang tidak dapat terucap dalam doa syafaat ini, kami mohon kepadamu Tuhan, tilik dan selidikilah apa yang terbaik, apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kami umat-Mu. Dan ajarilah kami untuk mengerti bahwa kehendak-Mu Tuhan yang terbaik itulah yang akan jadi di dalam setiap doa-doa permohonan kami, bukan kehendak kami saja yang jadi. Oleh karena itu ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, dan peliharakanlah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan syukur melalui kantong pundi yang diedarkan dengan mengingat kata Alkitab di dalam Ulangan pasal 15 ayat ke-10 yang berkata, "Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu." Sambil pundi-pundi diedarkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 288. Ditebusnya jiwa
jemaat, marilah kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan ini. Kami jemput jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah, terimalah persembahan syukur kami ini, dan kuduskanlah, mampukanlah kami menjadikan hidup kami sebagai persembahan yang sesungguhnya kepadamu. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini dengan suatu amanat bagi kita. Laksanakanlah tugas panggilan dan pengutusanmu untuk melaksanakan misi Allah di tengah dunia ini. Kidung Jemaat 291, ayatnya yang pertama, baitnya yang pertama dan kedua menjadi pujian penutup pada ibadah ini. Kasih-Mu nyata terdelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, kini dan selamanya. Amin, amin, Ibadah kita selesai. Selamat memasuki hari-hari yang Tuhan perkenankan untuk tetap memberlakukan pemeliharaan Tuhan dimanapun kita berada. Terkhusus pada masa pandemi ini, nyatakanlah pemeliharaan Allah berlaku bagi segenap umat yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita.